Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar, Pak, dari Lampung. Baik, Bapak. Yang ingin saya tanyakan, di tempat kami ini pupuk padat ataupun cair ini, saya kan pelihara sapi, Pak. Sampai saat ini tuh 36 ekor. Alhamdulillah ya, Pak. Jadi sebagian kita manfaatkan untuk biogas dan sebagian lagi kita tumpuk di gudang. Baik. Urin juga kita pisah, Pak. Oke, biurin ada? Ya, tiap harinya urin lebih dari 200 liter. Sebentar, 30 ekor itu harusnya urinnya kan minimal 600 liter, Pak. Berarti ya, ada yang terbuang. Ya, makanya itu banyak yang terbuang. Iya, banyak yang terbuang. Nah, bagaimana sih caranya supaya pupuk kami ini bisa bermanfaat? Betul. Dan kami siap siap dibantu untuk menjadi pabrik pupuk apa yang diharapkan itu tadi. Baik. Nah, ini. Tanamannya apa, Pak? Tanamannya padi, di bawah itu padi, yang di atas ini jagung dan singkong, Pak. Baik. Nah, kandang ayam di sana ada? Kandang ayam belum ada, Pak. Oke, baik. Kalau tetangga jauh, Pak, ini ada kandang ayam petelur, ada ayam negeri juga ada. Jauh tapi? Jauh. Berapa kilo? Kisaran 6 kiloan, Pak. Dekat lah, Pak. 6 kilo dekat, Pak. 6 kilo. Terus kandang kambing, kalau kandang kambing dekat itu kisaran 2 kilo itu kandang kambing, Pak. Baik. Nah, mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pak, sebentar. Sapinya makan apa, Pak? Sapinya makannya kita beli, Pak. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nanti kita luruskan, tenang saja. Oke. Oke, Bapak. Ini yang hebat ini. Sapi 30 beli seandainya paling murah pakan Rp1.000, berarti 1 hari 1 juta itu beli pakan. Betul, Pak ya? Besok jangan beli lagi. Siap. Tanya untung enggak, saya jamin rugi. Itu bertahan 6 bulan itu sudah luar biasa. 1 hari 1 juta, 30 hari berapa? Sapinya 30 itu kalau harga sapi kalau begitu, kalau makannya begitu berarti saya tafsir cuma 10 juta, 15 juta harga sapinya. 10 juta kali 30, 300 juta. 1 bulan untuk pakan, berarti 10 bulan itu beli pakannya sama dengan beli sapinya. Betul, Pak. Ayo bertobat. Saya buat konsep Samsu 234. 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Tidak perlu beli pakan seumur hidup. Tidak perlu beli pupuk seumur hidup. Sudah. Bapak punya 4 ekor sapi, sekarang saya kembangkan. Tadi sapinya kan 30. Berarti 30 dibagi 4 berapa? Anggap aja 8, boleh ya? Terus berarti tanahnya butuh berapa hektar? Sorry, ini dibagi, ini kan 8 hektar, betul ya? Terus berarti sapinya 30 sudah. Ada 8 hektar, Pak, sawahnya? Bukan, tapi artinya dalam satu desa itu ada enggak? Ya sudah, selesai. Siraminya boleh diambil enggak, Pak? Boleh. Oh, ya sudah selesai, Pak. Bapak Ibu begini ceritanya. Ketika saya punya sapi 7 dan kotorannya bisa laku sampai 5M, yang keuntungan saya bisa sampai 2M. Uangnya tidak saya habiskan, saya belikan sapi lagi. Saya bisa sapi dari 7 ekor itu, sapi saya akhirnya saya bisa beli 400 ekor sapi. 400 ekor sapi itu saya buatkan kandang besar. Sebagian juga di Jawa Tengah sini, karena sebagian tidak bisa kita bawa pulang. Terus habis gitu saya pakai pemberdayaan. Bapak nanti tiru konsep ini. Jadi satu keluarga saya buatkan 5 ekor sapi.
mobil saya kasih untuk cari jerami. 1 ekor sapi butuh 2 truk jerami setahun. Jadi 1 ekor sapi itu cuma butuh 2 truk jerami untuk 1 tahun. Jadi kalau ini orang yang kerja ini bukan saya gaji, tapi saya ajak bagi hasil. Jadi mobil saya sediakan, tugasnya dia cuma nyari jerami, naikkan ke mobil, bawa ke kandang, bawa ke penampungan. Yang ngasih makan karyawan saya, tapi kencing dan kotoran punya saya, betul ya? Kenapa kok begitu? Lebih mahal mana sapi sama kencingnya? Kencingnya. Jadi sapi itu beranak, tidak beranak saya tidak peduli. Yang penting tetap kencing dan buang kotoran. Nah, sistem bagi hasil saya adalah sapi ini anaknya dibagi 2. Orangnya seneng enggak kira-kira? 1 hari kalau punya 5 ekor sapi berarti cuma cari 10 truk. Mau truknya truk saya, sopirnya sopir saya, solarnya solar saya, tugasnya dia cuma cari dan naikkan saja. Enak atau enggak kira-kira? Enak sekali. Dan ketika ini sudah 3 tahun, sapi itu kan 3 tahun itu beranak 2 kali rata-rata. Betul ya? Jadi 1 punyanya dia, 1 punya saya. Yang jantan saya suruh orangnya kan lebih seneng. Kalau saya tidak seneng sapi jantan, karena sapi jantan tidak pernah beranak, Bapak Ibu. Sapi jantan diambil orangnya, sapi betina saya terima. Orangnya sendiri gara-gara 3 tahun punya 5 ekor sapi. Seandainya harga 10 juta kan 50 juta. 50 juta dibagi 3 kan masih dapat 15 juta. Jadi dia masih untung lah, artinya seperti itu. Nah, saya sendiri untungnya dari mana? Sapinya bertambah dan kotoran dan kencingnya yang saya olah. Nanti begini Pak konsepnya. Ini kelompok atau pribadi? Pribadi, baik. Yang Bapak punya sawahnya sendiri berapa? Enggak, yang Bapak sendiri tidak ada punya sawah sama sekali. Tolong nyewa dulu sedikit Pak, untuk percontohan. Bapak tidak akan pernah bisa jual pupuknya sapi kalau tidak punya contoh. Kalau seandainya tidak mau contoh seperti itu, ini konsep saya nih, menjawab Bapaknya tadi ya, yang saya sebut dengan pertanian syariah. Ini yang saya kembangkan Pak. Hari-hari ini Bapak Ibu petani kesusahan uang. Betul atau tidak? Saya minta tolong satu. Besok ketika Bapak Ibu punya pabrik pupuk, ayo bantu petani. Jangan bantu gratisan. Petani sudah terlalu dimanjakan, setiap dimanjakan bukan membangun tapi membunuh. Saya itu paling tidak senang sebenarnya dengan BLT, bantuan itu tidak senang Pak. Kenapa? Itu bukan membangun tapi membunuh. Banyak perangkat-perangkat desa itu ditagih loh sama orang-orang, kok saya tidak terima lagi. Nah ini repot. Gitu. Kecuali kalau janda-janda dan fakir miskin itu memang harus dipelihara oleh negara, itu hukum, undang-undang. Tetapi kalau BLT saya tidak suka. Saya lebih senang orang diajari bekerja. Jadi saya minta tolong, ketika Bapak nanti sudah punya pabrik pupuk, buat konsep pertanian syariah yang saya bangun begini. Jadi pupuk, bibit, obat-obatan, panen, itu tanggung jawab Bapak. Petani hanya sedia lahan sama garapnya aja. Jadi petani tanpa modal sama sekali, cuma lahan dan tenaga garap. Nanti hasilnya dibagi 2, itu aja Pak. Jadi kalau padi, pupuknya dari Bapak, bibitnya dari Bapak, traktor dari Bapak, panen dari Bapak, nanti hasilnya dibagi 2, cuman itu aja. Jadi petani betul-betul, karena mereka tidak punya uang lagi kadang-kadang. Ini ada masalah lagi padi ini, untung harga masih tinggi. Kalau ini terus panennya tidak berhasil, uangnya habis. Ya saya minta maaf, saya tidak setuju dengan program ini. Pemerintah kucurkan KUR tahap 2 tanpa anggunan, bukan menyelamatkan. Masalahnya dikasih KUR itu bukan dipakai beli pupuk Pak. Dikasih KUR dipakai beli kulkas, dipakai beli sepeda, itu yang jadi masalah. Betul atau tidak kira-kira? Nah itu yang saya tidak setuju. Makanya prinsip saya, ayo kita ajari petani-petani supaya lepas dari hutang, kita ajari kerja yang benar. Jadi kalau ditawari kredit, kita tidak butuh kredit, nah gitu loh, keren. Bisa dipahami Pak? Saya minta tolong, Bapak buat pupuk. Karena apa? Pupuknya Bapak juga harus keluar. Daripada pupuk tidak berguna, lebih baik Bapak pinjemkan untuk nolong orang lain. Kalau hasilnya berapapun tetap bagi 2.
Jadi kalau hasilnya jelek ya Bapak terima jelek, dan saya jamin tidak akan pernah rugi. Tetap paling imbang Pak Pok, tapi yang penting pupuk keluar. Dan Bapak sedang menabur kebaikan. Setuju nggih? Besok ketika membuat pupuk horti Bapak betul-betul pelajari. Jadi pakannya tadi ini Pak, Jisamsu. Sudah. Bapak harus cari 8 hektar yang bisa diambil jeraminya. Maka saya jamin tidak akan beli pakan seumur hidup. Dan padinya tidak beli pupuk seumur hidup. Jadi Bapak tinggal sistem dengan cara syariah ini tadi. Oke J? Siap. Saya doakan Pak besok berhasil. Gini ceritanya Bapak Ibu, saya membuat teori kambing satu menjadi miliarder itu belajar dari orang Lampung. Orang tidak lulus SD. Seorang transmigran. Orang kaya atau miskin, seorang transmigran. Zaman dulu tahun 70, tahun 80-an awal, transmigran itu dikasih tanah 3 hektar, dikasih sapi 2 ekor, dikasih rumah, itu dulu. Betul ya? Ketika dia tinggal di situ, tetangga-tetangganya nyerah. Sapinya dijual, tanahnya dijual, ini yang penting punya dapat tiket pulang ke Jawa. Akhirnya singkat cerita, tahun 80-an, orang ini punya sapi 12 dan punya tanah 18 hektar. Tanah 18 hektar ini semua ditanami singkong. Tanam singkong bukan untuk apa-apa, cuma untuk ngasih makan sapi. Sapinya Bapak Ibu setiap tahun dijual dibelikan kecil, dijual dibelikan kecil. Tahun 2010 ketika saya ketemu dia, sapinya 80.000. Mainannya dia di samping rumahnya 4.000 ekor. Kalau ngasih makan pakai molennya semen yang panjang gitu loh, tinggal ngepel, tin, sapi datang semua. Jadi sejujurnya, kayak teori kambing, itu saya belajar dari beliau. Orang tidak lulus SD. Apa yang dia lakukan? Tekun. Dia kena denda kemarin, waktu sapi Indonesia tidak boleh impor. Kita kan pernah kekurangan sapi sekitar 5 tahun lalu Bapak Ibu. Dia kedenda hampir 1 M, gara-gara dia tidak mau jual sapinya. Bayangkan Indonesia ini hebat, orang tidak mau jual sapi loh didenda. Dia deal, ini sampai begini kan waktu itu saya pas ke sana. Jadi dia gini, saya mau jual sapi kalau saya boleh impor bibit sapi. Lah waktu itu impor kan ditutup gara-gara ada partai yang kena kasus sapi impor waktu itu. Sehingga Indonesia kan kekurangan sapi, stok sapinya dia waktu itu tinggal 4.000. Itu mainannya dia, karena itu dia tidak jual. Gara-gara 4.000 dia kedenda Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong. Saya belajar dari mana? Saya ini setiap tahun saya ambil waktu 2 minggu masuk hutan gitu biasanya Bapak Ibu. Bukan bertapa loh ya. Olahraga. Tapi ketemu orang-orang sederhana di sana. Justru di sanalah saya menggali ilmu yang dalam-dalam itu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu boleh saya katakan, justru di pelosok-pelosok itu ada ilmu-ilmu tersembunyi. Dan itulah yang namanya kearifan lokal. Memang ilmu itu belum dipoles, belum dijadikan teori. Tapi cerita itu sudah bisa jadi. Ayo Pak semangat. Siapa tahu nanti dari sapi Bapak yang 30 mengikuti, tidak usah jadi 80.000 deh. Jadi 1.000 aja kan sudah alhamdulillah kan Pak. Siap, saya doakan.